Halo guys, masih bersama saya Tom Broto Kolorungo. Kali ini saya akan mereview Lethal Weapon atau pacul guang setelah 3 tahun pemakaian. First impression saya pada pacul ini lumayan ergonomis, walaupun pacul ini bukan yang tipe sport, namun memiliki desain yang aerodinamis. Tidak ada komponen elektronik sama sekali di dalamnya, tidak ada soket Type-C maupun soket audio. Untuk bobot masih enteng ya, dan dimensi juga termasuk tipis, sekitar 2 mm. Ketebalan yang saya rasa cukup pas untuk dangir galengan. Pacul harus memiliki ketebalan yang ideal karena alat ini digunakan untuk mendangir galengan yang secara umum memiliki 5 unsur pembentuk tanah, yaitu 1. Unsur mineral atau fraksi anorganik. Secara umum ada 3 jenis batuan yang dapat melapuk dan berubah menjadi fraksi anorganik tanah. Batu-batuan tersebut adalah 1. Batuan beku, 2. Batuan sedimen, dan ketiga adalah batuan malian atau metamorf. Yang kedua, unsur organik atau humus yang hanya berjumlah sekitar 5% saja. Yang ketiga adalah air, yang keempat udara, dan kelima adalah kehidupan jasad renik dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti cacing, rayap, lundi, serta berbagai jenis jamur dan bakteri. Dan untuk handlebar terbuat dari kayu Tectona grandis, bukan dari glugu ya, karena tangan bisa telusupen. Dan Tectona grandis ini dipilih karena memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan perubahan suhu, membuat pacul cukup kuat untuk menahan gaya sentripetal ketika diayun. Gaya sentripetal dalam gerakan pacul adalah gaya yang menarik pacul berputar pada sumbu, tangan, dan handlebar dengan rumus mv² per r, di mana m adalah massa, v adalah kecepatan, dan r adalah panjang tangan ditambah panjang duran. Selanjutnya yang saya bahas adalah after sales service. Selama pembelian 3 tahun lalu, tidak ada layanan purna jual apapun yang menjamin device ini, baik dari distributor maupun dari produsen. Yang ada hanyalah garansi 1 hari, itu pun dari store, dari tokonya. Karena device ini saya dapatkan dari black market ya, bukan dari barang resmi yang masuk ke sini. Karena tipe ini merupakan flagship yang tidak didistribusikan di Ngadilengking, jadi ini bukan barang resmi. Untuk harga, ketika saya membuat video ini, untuk paculnya adalah 100.000 dan 50.000 untuk handlebarnya. Untuk paket penjualan hanya pacul saja, tidak ada manual book maupun aksesoris lainnya. Dan juga yang saya sangat sayangkan adalah handlebar dan pacul ini belum tersemat fitur quick release maupun smart lock system, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan mobilisasi. Untuk pengaplikasian pacul pada media tanam akan dijabarkan oleh salah satu mahasiswa lulusan terbaik Universitas Ngadilengking. Halo pemirsa, bersama saya mahasiswa terbaik lulusan Ngadilengking University. Ya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk memberikan penyuluhan bagaimana menggunakan pacul yang sesuai dengan standar di universitas kami. Yang pertama adalah cara memegang pacul yang benar. Nah, begini pemirsa. Tangan kanan ada di popokan sini dan yang kiri adalah di sini. Nah, caranya seperti ini. Nah, begini. Kuali, Prof. Oh ya, maaf. Nah, begini pemirsa, caranya benar. Sudah tidak kebalik lagi. Walik ngono. Kemarin prakteknya gini loh, Prof. Masa salah nih. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Mohon dimaklumi. Jadi ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara bagaimana mempraktekkan mencanggul. Begini caranya. Badan agak nunduk begini sedikit. Nah, kemudian begini. Cekaku. Nah, jadi begini. Kleru nah kilo. Oh, kleru. Teorinya kemarin kan seperti ini, Prof. Cara macul ngono, ora kok lemah sing kepacul, manukmu sing kepacul. Ngono, Prof. Waduh, tapi kan sesuai teori. Itulah tadi penjabaran oleh salah satu mahasiswa lulusan terbaik Universitas Ngadilengking, dan selanjutnya adalah pengujian. Sebelumnya saya sudah melakukan pengujian dan pengukuran terkait pacul ini. Untuk hasil stress test dan benchmark saya lampirkan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat, suhu antara top set dan bottom set pacul ini tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan. Hanya ada perbedaan minor saja. Namun terjadi lonjakan perubahan yang cukup drastis.
ketika pacul ini saya bawa dari suhu ruang ke suhu sawah. Begitupun juga ketika mendung maupun ketika hujan. Hasil stres tes ini bisa berubah tergantung lokasi Anda dan cuaca di tempat Anda. Kita akan melakukan stres tes lagi untuk ketahanan rangka dan durabilitas pacul ini. Pertama yang harus dilakukan adalah cek pH, kelembapan, cahaya yang masuk, dan temperatur tanah. Pegang handlebar dengan kokoh ketika saya mengayunkan pacul seperti ini. Berlaku gaya sentripetal. Bisa kita perhatikan bagaimana pengaruh gaya sentripetal ini pada gerakan mopok galengan. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Dalam hal ini benda tersebut adalah pacul. Jika panjang handlebar dan tangan saya adalah 2 meter dan kecepatan linear adalah 1 meter per detik, maka percepatan sentripetal adalah 5 meter per detik kuadrat. Untuk mengetahui jarak antara titik saya berdiri dan titik pemaculan saya, bisa dihitung menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hei, kamu jangan tertawa loh. Ini algoritma loh, ini rumus loh, jangan tertawakan. Jangan marah-marah. Jangan marah, biarkan mereka. Algoritma ilmuwan itu sudah bertahun-tahun loh, golek. Kok iso Mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Piye to jeneng karepmu iki? Tahunan wis Ora ngerti kowe iki. tahunan lek golek rumus iki tahunan to. Kok iso diguyu lho. Ora iso koyo ngene. Ora rasa emosi. Pacul ngene kok. Wes ora usah. Arite tak jemuk engko, tenang ae. Kok iso. Babat ini. Kok iso rumus iso diguyu. Rumus kok diguyu terus jepok ngene kok. Wes. Istighfar. Wes. Yo yang kena sikilku. Kok enek sikilmu dhewe lho. Ora enek lho kuwi.